Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Akang Teteh. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu untuk presentasi kali ini. Sebelumnya kita dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nida Hasanah, yang kedua ada Nabila dan juga ada Siti Zahra, saya sendiri, dan juga ada Aisyah, ada juga Kang Fatih sama Kang Sultan. Hari ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Baik, langsung saja. Yang pertama ada memahami hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI merujuk pada hak yang diberikan kepada individu atau entitas untuk melindungi hasil ciptaan atau karya intelektual mereka. Tujuan utama HAKI adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap ide penemuan dan karya kreatif agar pemiliknya dapat mengendalikan, memanfaatkan, dan memperoleh keuntungan dan hasil karyanya. Lalu, pembahasan ini akan membahas berbagai jenis haki dan pentingnya melindungi kekayaan hak intelektual. Selanjutnya ada jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual yang akan dijelaskan oleh Nabila. Aisyah. Oh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini ada 4 jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual, yaitu 1 ada hak cipta, 2 ada hak merek, 3 ada hak paten, dan 4 ada desain industri. Nah, untuk hak cipta itu, untuk hak cipta adalah hak milik intelektual yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya. Nah, contohnya itu seperti buku, musik, film, dan software. Nah, untuk merek itu adalah melindungi tanda pengenal produk atau bisa juga jasa. Nah, contohnya itu kayak logo, nama, dan desain kemasan. Nah, ketiga itu paten. Paten itu melindungi penemuan baru. Nah, contohnya itu seperti teknologi, alat, dan proses. Nah, dan yang terakhir itu ada desain industri. Industri itu melindungi desain produk. Contohnya itu seperti bentuk, konfigurasi, dan corak. Nah, untuk selanjutnya, saya kembalikan ke penjelasan. Baik teman-teman, di sini saya izin menjelaskan pentingnya melindungi hak atas kekayaan intelektual. Melindungi hak intelektual sangat penting karena hakim memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap karya-karya ciptaan, inovasi, dan penemuan. Pencipta dapat mengontrol penggunaan karya atau penemuannya, mencegah penemuan yang merugikan, serta juga dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari karya tersebut. Selain itu, perlindungan haki juga mendorong inovasi dan menciptakan iklim yang kondusif untuk kemajuan teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Haki juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan daya saing dalam pasar global. Ada pula di sini contoh-contohnya, yaitu mencegah pencurian, haki melindungi karya cipta dari penyalinan atau pengguna tanpa izin. Meningkatkan nilai, haki meningkatkan nilai jual produk atau jasa yang dilindungi. Memperkuat posisi, haki memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Membangun reputasi, hakim menjamin kualitas produk atau jasa yang membangun reputasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Next teh. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pendaftaran hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Di sini itu ada 4, yaitu yang pertama itu ada persiapan dokumen, yang dimana dokumen itu kumpulan dokumen yang diperlukan seperti contoh karya, deskripsi produk, dan identitas pemohon. Contohnya itu kayak seorang desainer nih ingin mendaftarkan logo perusahaan. Nah, yaitu harus menyiapkan file misalkan di digital logo, terus harus mendeskripsikan tentang arti logo tersebut dan fotokopi KTP misalkan untuk identitasnya ya. Dan yang itu ada pengajuan permohonan, yaitu mengajukan permohonan HAKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, yang dimana permohonan itu secara online melalui website resmi atau langsung ke kantor. Contohnya itu kayak perusahaan yang ingin mematenkan teknologi baru mengunggah dokumen melalui DJKI dan membayar biaya administrasi. Dan yang ketiga itu ada pemeriksaan substansi, yang dimana DJKI memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan. Contohnya itu kayak DJKI itu memeriksa apakah misalkan logo ini harus didaftarkan sebagai hak cipta atau ya orang lain yang misalkan gitu.
Dan yang terakhir itu ada pemberian hak yang dimana pemberian hak itu jika permohonan disetujui, DJKI memberikan hak eksklusif atas haki. Jadi misalkan ada seorang penulis nih yang mendaftarkan novel. Nah, itu mendaftarkan sertifikat hak cipta dari DJKI yang melindungi novel tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini teman-teman aku akan menjelaskan manfaat melindungi hak kekayaan intelektual. Yang dimana yang pertama ada keuntungan finansial, untuk di kedua ada keamanan bisnis. Di keamanan bisnis sendiri menjelaskan posisinya untuk memperkuat posisi bisnis dan mencegah persaingan yang tidak sehat. Untuk yang ketiga ada pertumbuhan bisnis, di mana di lingkup sana pembukaan itu pertumbuhan bisnis baru bagi untuk bisnis yang akan dilakukan. Untuk yang keempat, ada keunggulan kompetitif yang dimana membedakan produk atau jasa dan meningkatkan daya tarik dari masing-masing produk atau jasa yang akan diluncurkan. Untuk pengakuan yang kelima, bahwa karya cipta atau produk adalah hasil original. Yang dimaksud original adalah hasil dari masing-masing perusahaan atau masing-masing yang memiliki produk atau jasa tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Saya akan menjelaskan contoh pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada pemalusan, penyaliran produk atau jasa yang dilindungi haki. Yang contohnya seperti penggandaan atau peniruan karya cipta, merek atau produk tanpa izin dari pemiliknya. Tujuan untuk menipu bahwa produk tersebut asal usaha. Yang kedua ada pemberitaan, penggandaan karya cipta tanpa izin. Yang contohnya tindakan mendistribusikan, mengunduh atau mengedarkan karya cipta seperti perangkat lunak, musik atau film tanpa izin dari pemegang hak cipta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa membayar royalti atau lisensi yang sah. Yang ketiga pelanggaran hak cipta, penggunaan karya cipta orang lain tanpa izin. Yang contohnya penggunaan karya cipta orang lain seperti buku, musik atau tulisan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini bisa mencakup pengandaan, penyebaran atau publikasi karya tersebut tanpa hak yang sah. Yang ketiga pencurian desain, penyalinan desain industri tanpa izin. Penyalinan desain industri seperti desain produk atau kemasan tanpa izin dari pemilik desain tersebut. Pencurian desain ini sering terjadi di industri fashion atau manufaktur. Untuk selanjutnya ada sanksi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama di sini ada denda. Denda merupakan pembayaran sejumlah uang atau sebagai hukuman, yang dimana sanksi dari haki ini salah satunya dendanya bayar berapa dan sebagai hukumannya itu harus bagaimana. Untuk yang kedua ada penjara, yang dimana menahan sebagai hukuman atas pelanggaran. Saya contoh ambil di sini satu yang dimana hak cipta. Pasti di sana akan ada hukum sanksi perdata atau pidana yang dimana setelah diriset dari kelompok kami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimana tentang hak cipta, pelanggaran pendanaan, penyiaran distribusi atau penggunaan karya tanpa izin pemegang hak. Untuk yang ketiga di situ ada penyitaan, yang dimana mengambil barang atau hasil dari pelanggaran tersebut. Untuk yang keempat adalah penghentian operasional, yang dimana perhentian sementara atau permanen bisnis yang dilanggar dari masing-masing sanksi yang dilanggar tersebut. Baik, saya selanjutnya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh sebelum kami tutup. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Boleh, Teh Mila, silahkan. Baik, sebentar ya. Ya, silahkan.
Baik, sebelumnya saya izin off cam ya, soalnya lagi main di sini. Izin bertanya, apakah membuat karakter kartun menjadi boneka patung atau miniatur merupakan pelanggaran hak desain industri? Boleh diulang Teh Mila pertanyaannya? Apakah Apakah membuat karakter kartun menjadi boneka atau patung menjadi boneka atau patung atau miniatur atau miniatur merupakan pelanggaran desain industri? hak desain industri? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau? Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya lagi tidak? Satu orang lagi. Ya teman-teman, satu orang lagi. Izin menjawab ya pertanyaan untuk dari Teh Mila. Tadi kan pertanyaannya tuh apakah membuat karakter patung menjadi boneka, membuat karakter kartun menjadi boneka atau patung atau miniatur merupakan pelanggaran hak desain industri? Jawabannya, membuat karakter kartun menjadi boneka atau patung dan lain sebagainya itu bisa menjadi pelanggaran hak industri, tapi tergantung dari beberapa faktor gitu. Jadi kayak misalnya ada pertimbangan dari faktor-faktor tersebut, mungkin akan cuman beberapa Tamila. Yang pertama misalnya ada hak cipta pada karakter, untuk yang kedua ada hak desain industri, dan yang ketiga ada hak merek. Di masing-masing tersebut ada beberapa faktor yang harus bisa ditaati untuk sekarang akan membuat karakter kartun menjadi boneka dan lain sebagainya. Karena berdasarkan karakter kartun bisa melanggar intelektual jika dilakukan tanpa izin, terutama untuk tujuan komersial. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada ahli hukum atau kekayaan intelektual untuk memastikan apakah karya ini termasuk pelanggaran hak desain atau hak industri. Terima kasih. Apakah cukup? Jadi kalau mau membuat boneka dengan karakter kartun itu bisa kena pelanggaran ya jika tidak ada izin terlebih dahulu, seperti itu bukan, tidak? Iya betul. Jadi termasuk beberapa faktor yang harus dilakukan oleh prosedurnya masing-masing gitu. Oh, baik. Cukup Oke, dipahami. terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Udah katanya Teh. Terima kasih. Udah. Ya, terima kasih Tamila. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin nggak ada ya? Boleh. Apakah dicukupkan saja? Tidak ada yang baik, mungkin Karena waktunya. ya. Mungkin ada paham Teh. Baik, mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, dicukupkan saja ya untuk presentasi kali ini. Nah, di sini izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya mungkin adalah hak atas kekayaan intelektual atau HAKI sangat penting untuk melindungi hasil karya dan mendukung pertumbuhan bisnis. Melindungi HAKI memberikan keuntungan finansial, keamanan, dan peluang pengembangan bisnis. Ketahui jenis HAKI yang sesuai untuk melindungi aset intelektual Anda. Baik, mungkin untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Kami dari kelompok 2 minta maaf jika ada kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. wabarakatuh. Waktunya.